Oke, halo perkenalkan nama saya Cesar Darmawan bersama teman-teman saya Padri Rahman, Fadila Rahmadani, Nurul Istiqomah, dan Charlene Marcella Ong. Eh, dari kelas 4 HKMA mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi yang akan menjelaskan analisa teknologi digital. Perusahaan yang kami analisa yaitu perusahaan Google. Baik, yang pertama adalah profil perusahaan. Google didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin saat masih mahasiswa PH di Universitas Stanford pada 4 September 1998 di Menlo Park, California, Amerika Serikat. Google merupakan perusahaan multisosial Amerika Serikat yang berfokus pada jasa dan produk internet. Google juga beroperasi di seluruh dunia. Awalnya, kedua orang hebat ini lahir dari keluarga tidak main-main. Boleh dikatakan terpandang. Ayah dari Larry merupakan profesor ilmu komputer di University Michigan dan juga seorang programmer. Larry sendiri sudah tertarik di dunia komputer dan sains sejak masih berusia 6 tahun. Dan itu pun lantaran di rumah banyak buku-buku komputer milik sang ayah. Bakatnya terus ia tekunin hingga duduk di bangku kuliah. Hingga akhirnya Larry mendapatkan gelar Bachelor of Science pada bidang rekayasa komputer dari University of Michigan pasca lulus dari East Lansing High School. Sejak didirikan, Google telah berkembang pesat, mulai dari menawarkan penelusuran dalam satu bahasa hingga kini menawarkan lusinan produk dan layanan termasuk berbagai bentuk iklan dan aplikasi web untuk semua jenis tugas dalam banyak bahasa. Google juga memiliki misi mengumpulkan informasi dunia dan membuatnya dapat akses dan bermanfaat oleh semua orang. Dan slogan tidak resminya adalah Don't be evil. Pada bulan Desember 2012, Alexa menyebut Google.com sebagai situs web paling banyak dikunjungi di dunia. Situs-situs Google dalam bahasa lain masuk peringkat 100 teratas. Sebagaimana hal situs milik Google seperti YouTube dan Blogger, Google menepati peringkat kedua di basis data ekuitas merek branch. Dominasi pasarnya menuai kritik mengenai hak cipta, penyosoran, dan privasi. Pada tahun 2014, Google juga mendapat penghargaan dari Business Index sebagai perusahaan yang memiliki merek paling mahal. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah, NPM 2142056. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengapa perusahaan mengimplementasi teknologi tersebut. Mesin pencarian modern seperti Google sangat bergantung pada kecerdasan buatan (AI) agar dapat berfungsi dengan baik dan dapat membantu dalam menentukan peringkat situs web penggunanya dengan lebih baik. Google tidak akan berfungsi tanpa AI yang canggih. AI dalam pencarian bertanggung jawab atas segalanya, mulai dari pencarian yang dilihat hingga topik terkait yang ingin dijelajahi lebih lanjut oleh penggunanya. Teknologi AI unggul dalam menemukan pola dalam data, lalu menggunakan pola tersebut untuk membuat prediksi. Nah, prediksi ini dapat mencakup yang pertama, produk apa yang ingin dibeli seseorang selanjutnya. Yang kedua, konten apa yang ingin dikonsumsi seseorang selanjutnya. Yang ketiga, apa yang seseorang coba tulis, dan bahasa apa yang kemungkinan akan muncul selanjutnya. Dan terakhir, apa yang ingin dikatakan seseorang dan apa tanggapan yang paling penting atau yang paling tepat. Nah, yang kemudian, sangat tidak mungkin menyajikan hasil pencarian akurat secara real-time dengan kecepatan dan skala yang besar tanpa AI. AI memberdayakan hampir setiap bagian dari mesin pencari seperti Google, termasuk hal-hal berikut ini. Yang pertama, mengindeks semua halaman yang diterbitkan secara online dan memahami isinya. Yang kedua, menafsirkan query penelusuran dengan memahami bahasa manusia. Yang ketiga, mencocokkan query dengan hasil yang paling akurat dan berkualitas tinggi. Dan terakhir, mengevaluasi kembali kualitas konten untuk meningkatkan hasil pencarian secara konsisten. Perkenalkan, nama saya Padli Rahman dengan NPM 2142001. Jadi, di sini saya akan menjelaskan terkait penjelasan mengenai teknologi yang digunakan, di mana perusahaan yang kami analisa yaitu perusahaan Google. Jadi, saya akan menjelaskan terkait teknologi yang digunakan oleh perusahaan Google itu sendiri. Tidak dipungkiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita membutuhkan Google. Perusahaan teknologi raksasa atau yang lebih sering disebut dengan Google memiliki sejumlah kekuatan untuk bisa mengubah dunia. Google bukan hanya sekedar mesin pencari, namun sebenarnya Google memiliki banyak
fitur yang memakai teknologi di dalamnya. Teknologi tersebut diantaranya, jadi contoh teknologi yang digunakan oleh Google yaitu dengan adanya beberapa fitur. Yang pertama yaitu fitur Google Assistant. Google Assistant menggunakan kecerdasan buatan yang tersedia di perangkat seluler dan perangkat lainnya seperti mobil. Kecerdasan buatan ini memungkinkan Google Assistant untuk melakukan percakapan dua arah yang melakukan berbagai fungsi dan tugas. Yang kedua ada fitur Google Search, di mana Google Search ini merupakan pencarian web yang dimiliki oleh Google, merupakan mesin pencari paling banyak digunakan berdasarkan data dari Alexa di tahun 2020, di mana Google Search ini menyediakan banyak fitur yang canggih. Yang ketiga ada Google Maps, di mana Google Maps ini merupakan layanan pencarian khusus yang menemukan lokasi. Jadi Google Maps ini menggunakan teknologi AI dalam pengoperasiannya. Misalnya di Google Maps akan bisa melihat kecanggihan kecerdasan buatan dengan memantau titik-titik kemacetan. Google Maps juga dilengkapi dengan suara, gambar, dan rating tempat wisata. Selanjutnya ada Google Earth, di mana Google Earth ini memiliki fitur pencarian yang berfokus pada peta bumi. Google Earth memiliki kemampuan untuk menampilkan bangunan dan struktur dalam bentuk tiga. Selanjutnya ada Gmail, merupakan kependekan dari Google Mail, di mana Gmail merupakan teknologi berupa surat elektronik berbasis web. Jadi Gmail ini merupakan alat komunikasi yang dilengkapi dengan fitur lanjutan yang sangat membantu para penggunanya. Selanjutnya ada beberapa fitur lainnya yang dibantu dengan adanya Google, seperti fitur Google Books yang menyediakan layanan pencarian buku, Google Documents di bidang penyimpanan file dokumen, dan Google Drive pada penyimpanan berbagai jenis dokumen dengan ruang penyimpanan yang lebih besar. Selanjutnya ada Google AdSense dan Google AdWords yang membantu dalam bidang periklanan atau promosi di dunia maya, dan ada Google Meet yang membantu dalam bidang pertemuan secara daring. Selanjutnya, beberapa fitur terakhir yang akan saya bahas yaitu yang pertama Google Translate, di mana Google Translate ini membantu dalam bidang penerjemahan teks. Selanjutnya ada Google Play atau Play Store yang merupakan fitur toko aplikasi online. Selanjutnya ada Google Video yang membantu dalam layanan berbagi video atau video sharing. Hai, perkenalkan nama saya Fadila Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana teknologi tersebut dapat meningkatkan keunggulan bersaing bagi perusahaan. Di sini ada 3, yaitu pertama, infrastruktur perusahaan, yang kedua adalah layanan inovatif, yang ketiga, pangsa pasar. Yang pertama ada infrastruktur teknologi. Google memiliki infrastruktur yang sangat kuat, yang tidak mudah untuk ditiru. Sama seperti Walmart, yang terkenal memiliki infrastruktur rantai pasokan yang sangat efisien dengan investasi besar-besaran dalam aset dan peralatan pabrik, termasuk kendaraan, transportasi, fasilitas gudang yang sangat besar, dan sistem inventaris teknologi tinggi. Google memiliki infrastruktur teknologi yang luas. Google sendiri tidak mengungkapkan jumlah pusat data atau server yang mereka operasikan, tapi berdasarkan penggunaan energi, jumlah dolar dari pengeluaran modal Google, dan faktor lainnya, perkiraan ukuran dan efisiensi infrastruktur Google dapat dibuat. Royal Kingdom, sebuah perusahaan teknologi yang lainnya antara lain Microsoft dan lain-lain, telah mengumpulkan informasi untuk menemukan 36 pusat data yang mereka yakini digunakan pada Google itu di tahun 2008. Menurut informasi yang diberikan oleh Google, di halaman pusat data mereka, sebagian besar lokasi mereka menelan biaya, antara 300 sampai 600 juta dolar, untuk membangun dan melengkapi Google. Sebuah artikel tahun 2011 dari data center Knowledge melaporkan bahwa Google mungkin menggunakan sekitar 900.000 server. Lebih lanjut diketahui bahwa meskipun operasi besar-besaran Google yang menggunakan 0,01% dari seluruh listrik dunia, pusat data Google sangat efisien karena menggunakan kurang dari 1% daya yang digunakan oleh pusat data di seluruh dunia. Layanan Google tidak akan mungkin tanpa infrastruktur.
Mereka yang membuat pesaing yang sangat sulit untuk meniru atau bahkan mencoba menyaingi Google. Bahkan jika mereka memiliki pengetahuan komputasi, mereka harus menghabiskan miliaran untuk membangun dari bawah ke atas, untuk membangun tulang punggung operasi mereka. Hal ini membuat infrastruktur Google menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Untuk yang kedua, layanan inovatif. Keunggulan kompetitif berikutnya yang dibanggakan oleh Google adalah semua layanan inovatifnya. Sementara kasus tersebut mencantumkan 40 layanan Google yang berbeda. Sebuah artikel Wikipedia mencantumkan dengan baik 100 layanan Google, termasuk Google Search yang terkenal, Gmail, Blogger, Google Finance, Google Docs, Google Apps, AdSense, dan Google Chrome. Hanya menyebutkan sedikit, sementara banyak dari layanan ini dikembangkan sendiri. Google juga telah memperluas layanannya melalui akuisisi dengan YouTube sebagai contoh klasik. Nilai luar biasa dari layanan Google terletak pada kenyataan bahwa Google dapat menawarkan hampir semua layanan mereka tanpa biaya kepada pengguna web. Karena banyaknya layanan dan pengguna, Google mampu menawarkan model periklanan yang menarik dan menghasilkan miliaran dolar setiap tahun karena infrastrukturnya. Google mampu menawarkan berbagai layanan yang luar biasa, sementara layanan serupa dapat digunakan oleh pesaing. Google memberikan penggunanya kesempatan untuk menikmati toko serba ada untuk semua kebutuhan internet dan komputasi mereka. Ini adalah keuntungan yang sulit diatasi oleh pesaing. Namun, Google harus terus berinovasi agar keunggulan ini berkelanjutan. Untuk yang ketiga, yaitu pangsa pasar. Keunggulan kompetitif utama terakhir Google adalah pangsa pasar. Comscore, pemimpin terkenal dalam pemantauan teknologi, menerbitkan laporan bulanan tentang pangsa pasar sejumlah layanan digital. Hasil dari peringkat mesin pencari Comscore dan laporan pangsa pasar hampir selalu dipublikasikan melalui media besar seperti Reuters dan Bloomberg. Menurut laporan Comscore Maret 2012, Google Search saat ini memegang 66,4% pangsa pasar. Pencarian internet 2012, pesaing terdekat Google adalah Microsoft dengan 15,3%. Google telah memegang sebagian besar pangsa pasar pencarian ini selama beberapa waktu. Laporan Januari 2010 dari Comscore mencantumkan Google sebesar 65,4%. Dengan Yahoo, pesaing terdekat berikutnya sebesar 17,0% 2010. Jelas, Google memiliki pijakan yang sangat signifikan dalam industri pencarian. Tetapi itu bukan satu-satunya layanan di mana Google memimpin dalam pangsa pasar. Laporan Comscore Februari untuk pangsa pasar pelanggan seluler IS mengungkapkan Google memiliki 50,1% pasar, hampir 20 poin persentase di atas Apple, yang memiliki 30,2% pasar. 2% pasar Comscore 2012. Tidak seperti Google Search yang secara historis mendominasi pasar. Hanya 2 tahun lalu, pada Januari 2010, Google hanya memiliki pangsa pasar 7,1% di ponsel, sementara Research in Motion memimpin industri dengan 43,0% Comscore 2010. Ini membuktikan bahwa Google dapat mempertahankan pangsa pasarnya di satu industri, sekaligus mampu meraih pangsa pasar yang besar di pasar yang sama sekali berbeda. Perkenalkan, saya Charlene Marcella Ong dengan NPM 2142127. Saya akan mempresentasikan mengenai analisa mengapa teknologi tersebut berdampak pada perusahaan Google.
Setiap teknologi yang digunakan oleh perusahaan tentunya akan berdampak pada aktivitas perusahaan yang tentunya teknologi tersebut telah dianalisa penggunaannya dan akan dikembangkan, baik untuk internal atau eksternal. Maka dari itu ada beberapa dampak dari penggunaan teknologi tersebut bagi perusahaan, yaitu 1. Perangkat lunak yang dibantu oleh perangkat keras membantu kinerja perusahaan. Perangkat lunak yang menangani semua fungsi utama Google Documents menggunakan bahasa pemrograman Java. Java adalah bahasa pemrograman yang berorientasi yang dikembangkan oleh Sun Microsystem, dan Google menggunakan bahasa pemrograman ini untuk membangun dan mengembangkan aplikasi Google Docs. Perangkat lunak dan perangkat keras memainkan peran penting dalam teknologi informasi Google, di mana perangkat lunak membutuhkan perangkat keras sebagai pendukung, sehingga perusahaan kadang harus menambah biaya untuk mengoperasikan perangkat lunak atau software tertentu agar dapat beroperasi dengan baik. Walaupun demikian, penggunaan teknologi berbasis perangkat lunak dari perangkat keras di Google yang secara strategis dapat menjadi kunci kesuksesan perusahaan dalam memberikan produk dan layanan yang cepat, serta akurat, dan menjadikan hal ini tidak mudah untuk ditiru proses kerjanya. 2. Membantu pekerjaan karyawan. Penggunaan software atau teknologi yang digunakan perusahaan pada dasarnya digunakan untuk membantu pekerjaan, seperti Google Docs yang membantu membuat memo atau membuat dokumen secara daring, atau juga dengan menggunakan Google Sheet untuk menganalisa data dan memantau kinerja, dan untuk menyinkronkan kinerja dengan tim lainnya dengan mengakses Google secara daring. Contoh lainnya adalah dengan Google Slide yang digunakan untuk menjalankan aktivitas presentasi, atau dengan menggunakan Google Form untuk mendapatkan umpan balik. 3. Penghasilan dari perangkat lunak. Teknologi yang dihasilkan oleh Google tidak hanya berdampak pada kinerja perusahaan yang memberikan layanan gratis serta inovasinya, melainkan dengan mendapatkan pendapatan dengan mendiversifikasi aliran pendapatnya ke berbagai bidang periklanan seperti Google Ads dan Google Video. Menurut data, penghasilan terbesar Google pada tahun 2021 adalah iklan pencaharian pada platform Google Maps, Gmail, dan sebagainya. Sumber penghasilan terbesar kedua adalah iklan jaringan Google yang muncul pada situs mitra Google. Dan yang ketiga adalah iklan YouTube. Iklan YouTube ini menghasilkan 11,2% dari total pendapatan Google, dan ini menjadi pendapatan ketiga terbesar dari Google. Kesimpulannya adalah Google merupakan perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berfokus pada jasa dan produk internet. Google beroperasi di seluruh dunia. Google didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin pada 4 September 1998 di Menlo Park, California, Amerika Serikat. Google juga memiliki misi mengumpulkan informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan bermanfaat oleh semua orang sejak didirikan. Google telah menawarkan penelusuran dalam satu bahasa, hingga menawarkan produk dan layanan termasuk berbagai bentuk iklan dan aplikasi web untuk semua jenis tugas dalam banyak bahasa. Google menciptakan budaya kerja yang unik, yang menarik, memotivasi, dan mempertahankan pemain terbaik di bidangnya. Google mendorong karyawan untuk berani mengambil risiko dan melakukan inovasi. Budaya Google tercermin dalam setiap pengambilan keputusannya. Keputusan di Google dibuat dalam tim. Bahkan manajemen perusahaan menunjuk orang ketiga, yaitu Eric Schmidt, untuk bertindak sebagai CEO. Mereka memimpin perusahaan berdasarkan konsensus. Google sendiri mempunyai banyak produk yang sudah familiar selain mesin penelusur, di antaranya Gmail, YouTube, Google Maps, Google Drive, Google Document, atau terdiri dari Google Docs, Spreadsheet, Google Slide, dan Form. Google Pixel, Google Photo, Google Translate, Google Calendar, Google Text, Google Duo, Google Scholar, Google Earth, Google Culture, Google Meet, Google Assistant, Google Ads, dan masih banyak lagi. Google menjadi perusahaan Big Four, selain Amazon, Facebook, dan Apple. Sebagai perusahaan besar teknologi, Google telah berkembang melampaui batas-batasnya, bersaing dengan Yahoo hingga Microsoft dan Apple. Di sisi lainnya, Google memahami bahwa perusahaan tidak akan bisa terus menjadi besar hingga dengan sendirinya tanpa adanya kontribusi sosial. Salah satunya adalah turut serta dalam
peningkatan kualitas pendidikan. Baiklah, berikut terlampir beberapa sumber yang kami pakai dalam tugas analisis teknologi digital perusahaan Google. Sekian penjelasan kami terkait analisa teknologi digital pada perusahaan Google. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih.